yaitu meresensi film menggunakan analisis SWOT, lalu menggunakan siaran pers dan mengemas menjadi sebuah berita. Menulis berbagai macam opini yang baik dan benar, kemudian mengubah transkrip podcast menjadi suatu berita, membuat konten reels yang evergreen atau terbaru yang tidak sensitif terhadap waktu penayangannya. Kemudian mempelajari bagaimana membuat proses kerangka perencanaan suatu berita dan meresum setiap kegiatan yang baru saja kami lakukan. Selain itu, bukan hanya mempelajari tentang penulisan berita yang baik dan benar saja, namun kami di sini diajarkan dan dituntut menjadi seorang wartawan multi konten yang mempunyai kemampuan untuk membuat jenis konten jurnalistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan Magang Profesi Bengkulu Ekspres Angkatan 2021. Penyerahan buku panduan yang dihadiri langsung oleh Bapak Muhammad Ridho Syabibi selaku dosen pembimbing lapangan dan Ibu Zalmi selaku pamong dengan beranggotakan 10 mahasiswa. Rapat proyeksi di hari pertama untuk penentuan jadwal pemberitaan 1 bulan ke depan. Setelah rapat proyeksi, para wartawan langsung menuju ke lapangan untuk melakukan peliputan dan proses wawancara narasumber. Setelah itu dilanjutkan dengan pengoreksian berita. Untuk pengoreksian berita dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis. Masuk ke bulan kedua, para mahasiswa magang beralih dari pemberitaan ke desain grafis. Pada pertemuan pertama, di desain grafis, kami diperkenalkan dengan bahan-bahan untuk percetakan koran yang sangat bervariatif. Proses pengaplikasian Photoshop dan Adobe InDesign, serta para mahasiswa dituntut untuk menghasilkan 2 karya dari aplikasi tersebut, ID card dan poster kegiatan. Di hari terakhir bulan kedua, para mahasiswa mengunjungi tempat percetakan koran. Walau sudah ditindas habis berkali-kali, karena peradaban takkan pernah mati. Walau nilai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berkesempatan magang di Bengkulu Network. Nah, kira-kira gimana sih kegiatan kami selama di sini? Bengkulu Network dengan domain utama bengkulunetwork.com.id adalah sebuah media berita online nasional yang berbasis di Bengkulu di bawah naungan PT Bengkulu Network Media Tama. Bengkulu Network telah memegang prinsip jurnalisme yang informatif, edukatif, kritis, konstruktif, dan relevan dalam menyajikan konten kepada pembaca. Dalam era informasi yang penuh dengan berbagai macam sumber dan akurasi yang bervariasi, Bengkulu Network mempertahankan tekadnya untuk menjadi sumber berita utama yang menghadirkan fakta dan realitas, bukan sekedar informasi yang tidak terverifikasi. Bengkulu Network juga menerapkan model ekonomi berbagi, sharing ekonomi, dalam operasional dan perkembangan bisnisnya. Media ini mengundang generasi muda di Bengkulu dan di Indonesia secara keseluruhan untuk ikut berperan sebagai pengusaha media atau pencipta konten. Dengan semangat tersebut, Bengkulu Network berkomitmen untuk berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi generasi muda Indonesia melalui bisnis media digital dan industri kreatif konten.
saya Agung dari Ibrahim, Ketua Kelompok 2 dari magangbengkulu.com. Nah, video kali ini kita akan memberitahu kepada teman-teman semua untuk kegiatan kita selama di bengkulu.com. Berikut videonya. Di Bengkulu Today kami ditugaskan untuk mencari satu berita dalam sehari. Jadi selama 1 bulan kami menargetkan 30 berita dan 1 video. Berita dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, wisata, yang kedua, ekonomi dan bisnis, yang ketiga, edukasi. Setelah mendapatkan berita, kami akan mengirimnya ke grup dan akan diedit oleh editor. Setelah proses editing, berita yang layak terbit akan muncul di website bengkulutoday.com. Selain membuat berita, kami juga ditugaskan membuat video. Video yang telah dibuat akan diunggah di TikTok dan Facebook Bengkulu Today. Selain berita dan video, di sini kami juga membantu administrasi kantor seperti memposting berita di 12 web dan SPJ iklan. Nah teman-teman semuanya, itulah tadi kegiatan yang kami lakukan selama magang di Bengkulu Today. Asik banget kan? Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip. Pokoknya jangan di skip. Menandui zaman mau lewat. Mengenal KPID Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami mahasiswa magang KPID Univas Bengkulu. Di sini kami akan menjelaskan sedikit apa sih KPID itu. Mau tahu? Yuk ikuti saya terus. KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran. Tugas KPID menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, dan juga menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan sanggahan serta kritikan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas bidang penyiaran. Wewenang KPID menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan program perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta program siaran, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat. Selama 2 bulan di sini, tugas kami adalah memantau program siaran TV maupun radio yang layak untuk masyarakat maupun tidak. Setelah itu, hasil pantauan kami akan diinput dan dicetak dalam bentuk laporan. Kami selalu berusaha menjadi pemantau yang baik agar masyarakat mendapat siaran yang layak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, baik di sini kami akan memperkenalkan salah satu media yang ada di Kota Bengkulu, yakni Radar Bengkulu. Simak video seterusnya. Radar Bengkulu yang beralamatkan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Jembatan Kecil, Kecamatan Singarapati, Kota Bengkulu. 5 Januari 2024, penyerahan mahasiswa magang yang berjumlah 4 orang, yaitu Suparmi, Zulfadilah, Cici Nuryani, dan Nanda Apriandi.
Rutinitas yang kami lakukan yakni rapat proyeksi yang mana dilakukan di hari Senin hingga hari Jumat pukul 8 pagi. Di rapat ini kami membahas mengenai berita yang akan kami liput di lapangan. Inilah beberapa hasil dokumentasi anggota kami pada saat mewawancarai dari berbagai kalangan narasumber di lapangan. Dimulai dari pedagang, mahasiswa, perkantoran, dan di berbagai kalangan lainnya. Tiba saatnya 5 Maret 2024 penarikan dan selesainya magang profesi mahasiswa UINFAS Bengkulu serta pemberian kenang-kenangan ke pihak Radar Bengkulu. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai media yang ada di Kota Bengkulu, yakni Radar Bengkulu. Dan juga pengalaman dari kelompok kami mahasiswa magang di Radar Bengkulu kurang lebih hampir 2 bulan. Dan terima kasih yang telah menyimak video ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari magang profesi Halo guys, saya Rizky Ramadan. Saya Ashab Samsul Arifin. Saya Resi Kusmita Sari. Hai, saya Yunita Adriani. Saya Alus Kamal. Saya Serio Gensa. Saya Devi Pakukian Mami. Halo Sobat KPI UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kami dari mahasiswa magang profesi 2024 mau berbagi pengalaman nih selama 2 bulan kami magang di Lembaga Rakyat Bengkulu. Nah teman-teman, mahasiswa yang ada di Bengkulu pasti tidak asing lagi dengan Lembaga Rakyat Bengkulu. Kebetulan kami dapat tempat magang di Lembaga Rakyat Bengkulu, tepatnya di bagian koran dan online. Nah, selama 2 bulan kami sangat banyak sekali belajar, mulai dari liputan, video konten, berita konten, dan masih banyak lagi ilmu yang kami dapatkan. Karyawan di sini juga asik-asik orangnya, tidak menuntut dan selalu memberikan bimbingan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada rakyat Bengkulu yang telah menerima kami untuk magang profesi tahun 2024 ini. Terima kasih rakyat Bengkulu. Berikut beberapa hasil pengalaman kerja yang kami tekuni selama magang di Tribun Bengkulu. Yang pertama, artikel SEO adalah artikel yang dibuat secara khusus dengan tujuan untuk meningkatkan grafik website dari pencarian organik atau sebagai kebutuhan optimasi website perusahaan. Dendi Sugiarto sudah membuat 23 artikel, Mita Ayuna membuat 118 artikel, Nurdina Rahma 53 artikel, kemudian Surya Arhoman 60 artikel. Selanjutnya adalah voiceover atau VO. Fungsi voiceover sebagai sarana penyampaian informasi melalui suara yang baik sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Aulia Dian Rahma sudah mengisi suara voiceover sebanyak 122 video. Ikuti pemilihan umum. Dendi dengan 30 video voiceover. Coba tegar sudah dia nanti. Kemudian Chandra dengan 10 video voiceover. Ria Ricis dan Tekurian. Terakhir Surya Rahman dengan 160 video voiceover. Pelaku mendahului korban. Selanjutnya editor. Editor adalah seseorang yang bertanggung jawab mengelola konten, baik itu dalam bentuk gambar atau media lainnya. Selama magang, Susandra sudah mengedit sebanyak 79 video yang sudah diupload di YouTube. Bersamaan itu, Zafran Alamin sudah mengedit sebanyak 54 video. Kemudian ada social media specialist, adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola konten di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Dimas Setiawan sudah mengupload dan mengedit ratusan foto dan video di Instagram Tribun Bengkulu. Lalu Dina Rahma yang juga sudah mengupload dan mengedit postingan di Instagram Tribun Bengkulu. Kemudian Sisman Chandra yang juga telah membuat beberapa video dan liputan untuk diposting di Instagram Tribun Bengkulu. Berikut lampiran foto selama kegiatan di Tribun Bengkulu.
Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa cek Tribun Bengkulu ya.